Oke. Nah, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita belajar sampai kekongruenan. Sebelum Miss lanjutkan, kita review lagi. Apa itu kekongruenan? Yang bisa jawab siapa? Apa itu kekongruenan? Saya. Adnan. Kenapa, Nan? Kekongruenan itu dia itu mempunyai bentuk yang sama, sudut yang sama, sisi yang sama. Aduh, nggak dengar. Jadi misal kayak gini aja yang ngomong. Diulang, Mas. Apa itu kekongruenan? Apa, Nan? Ulangi, Nan. Kekongruenan itu adalah di mana dua bangun yang memiliki sisi yang sama, sudut yang sama, dan bentuk yang sama. Oke. Berarti kekongruenan itu dua bangun dikatakan kekongruenan jika dia memiliki panjang sisi yang sama dan besar sudut yang sama ya. Nah, ini singgung sedikit tentang kekongruenan dua segitiga. Perhatikan ada segitiga tapi dia bersinggungan ABCDE. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen, ini lambang kongruen ya, dengan segitiga EDC. Jadi coba, kan tadi kekongruenan itu tentang sisi dan sudutnya. Jadi coba sebutkan sisi dan sudut yang bersesuaian. Sisi mana dengan sisi mana yang bersesuaian? Sisinya yang mana? B sama D, E sama A. Sisi untuk Sisi C, sisi CE sama dengan AC. CE sama dengan AC. Oke, good. Lalu CB sama dengan CD. CB sama dengan CD. Lalu AB sama dengan DE. oke, good. AB sama dengan DE. Nah, itu dia ya. Segitiga yang bersesuaian sisinya. Kalau sudutnya yang mana? Sudut yang A sama dengan sudut yang E. Yang E. D. Ya, D sama dengan yang B. Dan seperti itu. Oke. Kalau yang untuk yang ini, segitiganya berimpit. Berarti yang mana sisinya yang bersesuaian panjangnya? QP, QR, PQ, PS, RS. dengan Q, PS sama RS. PQ dengan QR. PQ, QR. Lalu PS, dengan RS. PS sama dengan RS sama RS. Oke. Itu dia. Lalu QS tetap ya. Dia satu garis. Dan sudutnya juga seperti itu. Sudut P sama besarnya sama dengan sudut R. Sudut Q sama besarnya dengan sudut S. Bagaimana kalau yang ini? Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan EDC itu kongruen. Maka sisi yang bersesuaian AB sama dengan D. ya, ED. DC dengan DC dengan mana? DC. AC dengan CE. Seperti itu ya. Sama CB. DC sama dengan CB. Ya, DC sama dengan CB, AC sama dengan EC. Oke. Kekongruenan ya. Itu dia untuk kekongruenan dua segitiga. Jadi kalau nanti dia bidang bangunnya disinggung seperti ini, berarti kalian juga harus tahu gimana cara menentukan sisi mana yang bersesuaian. Oke, dari itu kemarin karena udah kita bahas tentang kekongruenan dan disinggung sedikit tentang kongruen dua segitiga. Lalu kita lanjutkan ke sebangunan ya. Udah kelihatan PowerPoint-nya?
Oke. Kelihatan. Udah, Miss. Kesebangunan. Jadi kesebangunan. Nah, konsep kesebangunan hampir sama dengan kekongruenan. Bedanya apa? Coba perhatikan. Dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama dan sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ini dia berbedanya. Jadi kalau kekongruenan, dia tuh persis. Sisinya sama panjang dan besar sudutnya sama besar. Tapi kalau kesebangunan, perbandingan panjang sisinya yang senilai, sudutnya yang sama besar. Itu dia. Jadi di kesebangunan sama seperti di dilatasi. Kalau dilatasi kan, dilatasi itu bagaimana? Bangunnya mengecil dan membesarkan, tapi sudutnya tetap sama. Perbandingan sisinya yang senilai. Itu dia kalau kesebangunan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini. Sisi-sisi mana yang bersesuaian? Perhatikan sisi AB dengan sisi EF. Kan kalau segi 4 yang ABCD dengan EFGH beda ukurannya kan? ABCD dia kecil, EFGH dia besar. Lebih besar bangunnya. Tapi sudut-sudutnya sama besar. Dilatasi kan kalau dia diperbesar atau diperkecil sudutnya sama. Sama besarnya kan, nggak berubah. Tapi sisinya yang berbeda. Jadi di kesebangunan ini perbandingan sisinya senilai. Nah, kalau perbandingan kan seperti ini kan. Berarti jadi AB per EF. Ya, AB per EF, BC per FG, CD per GH, AD per EH. Sudut yang bersesuaian yang mana? Besar sudut, M itu besar sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Tahu ya bedanya kekongruenan dengan kesebangunan? Kalau kongruen dia tuh sama persis, sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama, tapi sebangun perbandingan sisinya yang sama. Oke? Nah, kalau dia sebangun, lambangnya seperti ini. Kalau dua bangun tuh sebangun, lambangnya seperti ini. Kalau kongruen kan dia seperti ini tadi kan. Kalau tidak sebangun, lambangnya seperti ini. Nah, catatan sedikit. Kalau kita menyatakan dua bangun sebangun, sisi-sisi yang kita tulis tuh harus berurut. A, B, C, D. Jangan A, B, D, C gitu. Jadi dia berurut A, B, C, D dengan E, F, G, H. Atau A dengan F, B dengan F, itu maksudnya. Berurut. Dengan B. Jadi dengan harus kayak siapa duluan, kalau kayak gitu tuh harus huruf dua yang duluan muncul ditulis ya, Miss. Gak boleh asal-asal. Iya. Oke. Urut ya ditulis. Kalau memang B duluan, mana pasangannya F seperti itu. Oke ya. Itu untuk yang sebangun. Nah, contohnya. Tadi kan sudah kita singgung tentang sisi dan sudut. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian. Lihat nih. Bangun yang PQ, RSTU dengan EFGHIJ. Yang PQ, RSTU ini agak lebih kecil ketimbang yang EFGHIJ kan. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian yang mana aja? Siapa yang bisa jawab? Ya, Gio? PQ, Miss. PQ sama dengan EF. Sama dengan per Sama. Oh iya, per EF. per EF. Lalu sama dengan Baru P sama dengan PU per EJ. PU per EJ. Good. Sama dengan Hmm? QR
QR. per FG. Dot. Lalu Sama dengan RS sama kasih dengan dulu. per GH. Mhm. Sama dengan Sama dengan ST sama dengan per HI. mhm. Selanjutnya Sama dengan UT ya. per JI. Oke. UT Itu per ya. JI. UT per JI. Oke. Itu dia sisi yang bersesuaian. Kalau kesebangunan dia bentuknya perbandingan. PQ berbanding EF, PQ per EF, sama dengan PU per EJ, sama dengan QR per FG, RS per GH, ST per HI, UT per JI. Itu dia sisinya yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? Udah tahu kan? Berarti sudut P dengan sudut E, sudut Q sama sudut F, sama seperti kongruen. Sampai sini ada yang bertanyakan tentang menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun yang sebangun. Ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah paham? Udah? Oke. Kita lanjut kalau nggak ada yang mau bertanya. Nah, ini dia. Tentukan manakah pasangan dua bangun yang sebangun. Mari kita identifikasi sama-sama. Kita perhatikan bangun yang I dengan bangun yang pertama dengan bangun yang kedua. Nah, yang I dan yang pertama dengan yang kedua. Oke ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sisi mana dengan sisi mana? Kita lihat dari sisinya dulu. Yang mana? AB, AB per? AB, EF, Oke. Sama dengan? BC per FG, BC per FG. Lalu? sama dengan GH per CD, G. CD duluan ya. CD duluan. CD per GH. oh ya, GH. Lalu? Sama dengan DA per HE. Itu dia. Nah, kita lihat perbandingannya. Katanya perbandingannya harus sama. 12/8 sama dengan 8/6. Kalau kita lihat perbandingan ini jadi berapa nih kalau dikecilin? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. Berarti jadi 4. 4/3. 4/3. yang mana? Ini? 3/2. 3/2. 3/2. Sama dengan yang ini jadi 4/3. Ya kan? Kalau ini disederhanakan, ini sama nggak? Enggak. Kan tadi syaratnya kesebangunan apa? Perbandingan sisinya senilai dan sudutnya sama besar. Karena perbandingannya tidak senilai, yang satu 3/2, yang satu 4/3, maka bangun I tidak kongruen, tidak sebangun dengan bangun yang kedua. Bangun pertama tidak sebangun dengan bangun yang kedua.
Miss. Miss. Ya. Miss. Ya. Itu yang kalau kan yang 12 per 8 itu kan dibagi 4. Yang 8 per 6 itu dibagi 3 kan, Miss? Iya. Sama-sama dibagi Bagi 2. Bagi dua. 2. Mm-mm. Saya kira juga dibagi 4. Oke, Miss. Ya. Itu dia. Sama-sama dibagi 2 jadi 4/3. Perbandingannya nggak sama. Maka bangun pertama dengan bangun kedua tidak sebangun. Nah, kita lihat lagi bangun kedua dengan bangun ketiga. Nah, sisi yang bersesuaian yang mana? Panjang dengan lebarnya aja. Nih. Yang mana? EF dengan kedua dengan ketiga. IC. EF dengan yang mana? EF IC. EF per JK. 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 Lihat yang mana panjang sama panjang dengan yang lebar dengan yang lebarnya. EF banding JK sama dengan FG per KL. KL. atau IJ ya, sama kan? Lebar dengan lebar. Oke, dengan IJ. Berarti dia berapa nih? 8 per 6 sama dengan 4 sebentar. Pertama sama yang ketiga. Yang kedua dengan yang ketiga. Iya, kan bikin 2 dan ketiga. Kan EF per JK 8 per 4. Aduh. Oke. Thank you. Nanti kita lihat dulu ya yang kedua dengan ketiga dulu. Berarti EF per JK 8 per 4 sama dengan 6 per 3. Perbandingannya berapa nih? 8 per 4 berapa? 2. 2 sama dengan 6 per 3? 2. 2 kan? Nah, maka bangun yang kedua itu sebangun dengan bangun yang ketiga. Seperti itu ya. Karena perbandingan sisinya senilai. Sudutnya sama besar enggak? Sama besar. Karena semua sudutnya ini sama besar. Karena ada bentuk persegi panjang. Sudutnya masing-masing 90. Bangun kedua dengan bangun yang ketiga sebangun. Coba kamu cek masing-masing. Bangun yang ke-1 dengan yang ketiga sebangun atau tidak? Tadi yang 1 dengan 2 tidak sebangun. 2 dengan 3 sebangun. 1 dengan 3 coba cek. Sebangun atau tidak? Tidak sebangun. Tidak Kenapa? sebangun. 12 Karena banding 3 sama 8 nggak 12. dibagi. Nah, 3 sama 8 nanti nggak bisa diapa-apain. Sedangkan 12 Iya. sama 4 nanti hasilnya 3 per 1. 2 sama 4 bisa 2 Berarti 3 per kecilan. 1. Good. Kalau Kalau dia nanti dibandingkan 12 banding 4, 3. 8 banding 3, 3 per 1 dengan 8 banding 3 nggak senilai kan? Maka bangun yang pertama dengan bangun yang ketiga tidak sebangun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang sebangun? Jadi bangun ke-1 dan ke-2 tidak sebangun karena perbandingan sisinya AB per EF sama panjang dengan yang panjang. 12 per 8 sama dengan BC per FG. 3 banding 2 dengan 4 banding 3. Nggak sebangun. Nggak senilai. Maka dia tidak sebangun.
Yang kedua dan yang ketiga, EF banding JK, panjang dengan yang panjang, lebar dengan yang lebar, FG per IJ, maka 8 banding 4 dengan 6 banding 3, 2 sama dengan 2. Sama, senilai, berarti dia sebangun. Nah, satu dengan yang ketiga, panjang dengan panjang, ketiga kan panjangnya 4, lebarnya 3 kan, 12 per 4, 3, 8 per 3, 3 per 1 dengan 8 per 3 kan nggak